Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina Octavia, NIM 1905-1101-19. Saya berasal dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah konseling individu yang diampu oleh Bapak Muhammad Arli Rosandi MPD. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu praktek konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Sabila Agastia. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Tambang. Hobi saya adalah main basket, main futsal, dan main game. Cita-cita saya adalah menjadi insinyur. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila, kelas 12 MIPA 1, sekolah SMA Negeri 1 Tambang. Cita-cita guru, hobi bermain basket, moto hidup just be yourself and don't give up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henidia Lestari dari kelas IPS 1, asal sekolah SMA 1 Tambang. Cita-cita saya menjadi dokter. Hobi saya membaca. Moto hidup adalah selalu ada harapan bagi mereka yang mau berdoa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anggraini, kelas 12 MIPA 3. Cita-cita saya adalah menjadi seorang jaksa. Hobi saya yaitu membaca, menulis, serta memasak. Moto hidup yang saya pegang ialah disiplin adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 12 IPA 1 ini. Nah, pada siang ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita memulai dengan berdoa. Nah, di sini apakah ada anak-anak ibu yang bersedia untuk memimpin doa? Ya Bu, saya bersedia. Kelas semuanya berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum pelaksanaan konseling kelompok, apakah anak-anak ibu sudah saling mengenali di sini? Belum, Bu. Nah, baiklah, karena belum kenal, kita akan melaksanakan perkenalan dulu ya, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Sarlina Octavia, bisa dipanggil Ibu Sarli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang sebelah kanan Ibu dengan menyebutkan nama, kelas, dan cita-cita ya, Nak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dari kelas 12 IPA 1. Insya Allah cita-cita jadi guru. Baik, jadi guru ya, Nak. Selanjutnya. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Wahyu Sabila Agastia, biasa dipanggil Agas, dari kelas 12 MIPA 2. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Baiklah, nama saya Suci Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Cita-cita saya menjadi jaksa. Perkenalkan, nama saya Henidia Lestari dari kelas IPS 1, cita-cita dokter. Nah, baiklah, sebelum memulai konseling, apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Sudah Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, baik, kepada anak Suci. Yang saya tahu konseling kelompok adalah bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk memecahkan suatu masalah. Baik, sudah hampir betul ya, Nak. Jadi konseling kelompok itu bantuan yang diberikan kepada siswa
yang dilaksanakan dengan kelompok dengan membentuk dinamika kelompok. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok juga dilindungi oleh beberapa azas, di mana azas yang pertama yaitu salah satu azasnya yaitu azas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan yang diceritakan oleh teman-teman di sini, diharapkan anak-anak ibu dapat menjaga kerahasiaan tersebut dengan tidak membocorkan permasalahan yang dialami oleh teman-teman kita. Nah, kemudian juga ada azas kesukarelaan, di mana kita menceritakan permasalahan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian juga ada azas keterbukaan. Nah, ibu harap di sini anak-anak ibu dapat terbuka menceritakan permasalahannya dengan tidak menutupi suatu permasalahan apapun. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, konseling kelompok ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Jadi ibu harap anak-anak ibu sekalian dapat melaksanakan konseling kelompok dengan semangat dan juga ikhlas ya. Ya, sebelum memulai konseling kelompok, apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Oke. Jadi permasalahannya ini kita sampaikan masing-masing secara bergantian gitu ya, Bu? Ya, jadi dalam pelaksanaan konseling kelompok ini kita akan menceritakan permasalahan secara bergantian. Kemudian kita akan mengambil suara terbanyak permasalahan siapa yang akan kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk yang belum terpilih permasalahan yang akan diselesaikan, itu akan kita selesaikan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi jangan ada yang berkecil hati dalam pelaksanaan proses konseling ini. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai konseling kelompok, ibu ada satu games nih. Nah, di sini ibu ada games di mana harusnya kalau ibu bilang pagi ya, ibu tepuk tangan sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam diam. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan ya. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, pagi, siang, malam, pagi, malam. Belum bosan. Sekali lagi ya, pagi, siang, malam, pagi, 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 malam, siang, 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 malam. Oke, sepertinya ada konsennya, Nak. Selanjutnya, anak-anak ibu akan menceritakan permasalahannya. Nah, di sini siapa yang bersedia untuk menceritakan permasalahannya yang pertama? Saya, Bu. Baik, Nak Agas. Jadi, Bu, masalah saya sering dijauhi oleh teman-teman saya, Bu. Contohnya seperti di kantin, di kelas, itu saya kayak dijauhin gitu, Bu, nggak ditemenin. Oh, jadi Nak Agas merasa kalau teman-teman Agas menjauhi Nak Agas ya. Nah, selanjutnya Nak Najwa silakan menceritakan permasalahannya, Nak. Kalau permasalahan saya sering ngerasa nggak percaya diri, Bu. Saya sering ngerasa insecure sama teman-teman. Oke, jadi Nak Najwa merasa insecure ya dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya kepada Nak Heni, silakan Nak. Jadi permasalahan saya, Bu, saya bermasalah sama ketua kelas. Oke, jadi Nak Heni merasa bermasalah ya dengan ketua kelas. Selanjutnya Nak Suci. Untuk permasalahan saya sering diasingkan atau dikucilkan oleh teman-teman di kelas saya, Bu. Oh, jadi Nak Suci merasa diasingkan ya di kelas. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kira-kira permasalahan siapa nih yang akan kita bahas dahulu? Permasalahan saya, Bu. Permasalahan saya aja, Bu. Soalnya saya merasa terbebani oleh masalah saya. Oke, kalau menurut Nak Najwa bagaimana? Apakah permasalahan Nak Agas atau permasalahan Nak Suci? Kalau menurut saya permasalahan Suci itu, soalnya kayak kasihan terbebani. Oke. Nah, menurut Nak Heni, permasalahan siapa nih yang akan kita bahas? Saya setuju menurut pendapat Najwa, Bu. Permasalahan Suci aja dulu. Seperti itu ya Nak Heni? Ya, Bu. Nah, kalau menurut Nak Agas gimana nih? Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Masalah suci aja yang diselesaikan. Oke, pada pertemuan kali ini berarti kita akan membahas permasalahan Nak Suci ya. Nah, untuk anak-anak ibu yang lainnya jangan berkecil hati, kita akan membahas permasalahan kalian pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk Nak Suci silakan menceritakan permasalahannya secara detail ya, Nak.
Baik, terima kasih Bu dan teman-teman. Jadi permasalahan saya merasa dikucilkan atau diasingkan oleh teman-teman kelas saya. Padahal saya sudah berusaha untuk berteman baik dengan mereka. Saya sudah mencoba berinteraksi dengan baik, tapi mereka tetap menjauhi saya. Seperti ketika jam istirahat, saya selalu ditinggalkan dan mereka tidak pernah mengajak saya sekalipun. Dan mereka juga menatap saya secara sinis, Bu. Oke, jadi seperti itu ya Nak. Nah, di sini apakah ada anak ibu yang ingin bertanya perihal permasalahan Nak Suci? Saya ingin bertanya Bu kepada Suci. Iya, silakan Nak Agas. Kamu pernah nggak sih kayak mikir sifatmu tuh gimana di kelas? Kayak kenapa sih mereka benci sama? Karena aku sombong, payah minta jawaban. Aku rasa sih kayak gitu mereka ngejauhi aku. Gitu. Bu, saya mau nanya. Iya, silakan Nak Najwa. Ngapa Suci nggak mau bantuin orang tuh kayak nyari jawaban, kayak nyari ngasih penjelasan tentang materi-materi? Ya karena aku merasa kalau misalnya aku ngasih jawaban ke orang tuh atau ngebantuin orang tuh, nanti orang tuh pintar, terus aku tersaingi dong. Oke. Tapi Suci sadar nggak sih perbuatan Suci itu betul nggak kayak gitu? Ya, iya sih, kadang aku juga suka mikir kayak gitu. Nah, selanjutnya, apakah ada anak ibu yang ingin memberikan saran kepada temannya, kepada Suci? Ya, saya ada Bu. Ya, silakan. Saran saya kepada Suci, coba untuk ngilangin sifat sombongnya. Kayak ada teman yang nanya soal pelajaran tuh dijelasin aja gitu. Kayak kita sekelas gitu kan buat kerjasama juga. Gitu sih Bu. Oke. Jadi apakah ada anak ibu yang ingin memberikan saran lagi? Saya Bu. Oke, silakan Najwa. Jadi menurut saran aku, Suci juga harus sadar dengan membantu teman-teman Suci. Sekalipun Suci pintar, juara kelas, Suci nggak boleh sombong, tetap rendah hati. Karena kepintaran tuh bisa suatu waktu nanti diambil sama Allah. Oh gitu, oke. Nah, selanjutnya apakah ada anak ibu yang masih ingin memberikan saran? Saya Bu. Oke, Nak Heni silakan. Saran saya buat Suci jangan kasar-kasar sama temennya. Nah, apakah ada anak ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran lagi? Ya Bu. Ya Bu. Nah, oke. Jadi Nak Suci yang dikatakan oleh teman-teman Nak Suci itu sudah betul. Jadi diharapkan setelah ini Nak Suci jangan sombong-sombong lagi dengan teman-teman sekelas Nak Suci. Kemudian juga jangan mengejek teman-teman. Kalau seandainya teman-teman bertanya, Nak Suci dapat menjawab bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut, namun tidak memberikan jawaban seperti itu. Nah, kemudian juga kepada Nak Suci, Ibu harapkan untuk kedepannya Nak Suci tidak berpikir bahwasanya teman-teman di kelas Nak Suci itu merupakan saingan, karena setiap individu itu sudah memiliki kepintaran di bidang masing-masing. Jadi Nak Suci tidak perlu takut akan persaingan di kelas. Nah, kemudian bagaimana dengan Nak Suci? Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan saya saran atau masukan. Untuk kedepannya saya ingin lebih belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Bu. Baik. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan nasihat kepada saya. Oke. Nah, berhubung waktu sudah hampir 45 menit, jadi konseling kelompok pada hari ini kita akhiri saja sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melaksanakan konseling kelompoknya? Minggu depan, Bu. Oke, minggu depan dengan hari yang sama ya, Nak? Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dan Ibu akan memfollow up bagaimana perkembangan dari permasalahan Nak Suci ya. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Nah, Ibu juga minta maaf sebagai pemimpin kelompok apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Jadi kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video dari saya. Semoga apa yang ditampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.